Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Nggak mau dinikahin. Selamat datang di channel Pemuja Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Nggak mau dinikahin. Papi masa ayah mau dinikahin sama Dedi? Dedi sih. Komplain anak gadis yang masih memakai seragam sekolah itu datang ke kantor papinya. Bahkan tak peduli walaupun ada banyak orang yang sedang ikut duduk di ruangan papinya. Ayah baru saja dikirimkan foto orang yang katanya calon suami oleh maminya. Zain merasa tercolek dibilang Dedi oleh bocil yang baru pulang sekolah itu. Sini duduk dulu, kata papi. Ayah tersenyum lebar menatap perubahan ekspresi di wajah Zain mendengar ucapan anak gadisnya. Ada tante cantik, goda ayah pada tante manis teman mami yang duduk bersama suaminya. Mami ayah mana pi? Tanya ayah setelah bersalam menatap beberapa orang yang duduk bersama papinya tapi tidak ada mami. Ayah langsung mengambil ponsel di saku depan seragamnya lalu memandangi Zain yang duduk di sofa bergantian dengan ponselnya. Ayah, tidak boleh memandang orang begitu nak, kata mami yang baru keluar dari toilet itu mengajak anaknya duduk bahkan menyuruhnya bersalam pada keluarga Zain. Maaf Dedi, kata ayah pada Zain secara spontanitas. Mama dan papa Zain langsung menutup mulut menahan tawa mendengar ayah yang memanggil Zain, Dedi. Ayah kenalin ini Zain anak tante, kata mama Zain memperkenalkan anaknya pada ayah yang malah tiba-tiba kaget. Hah, anak tante, kaget ayah. Dia pikir anak tante manis itu masih set atau SMP lah, mengingat wajah tante itu yang masih begitu muda. Anak dari istri pertama Om, kata ayah keceplosan atas apa yang terfikir oleh otaknya. Karena terasa mustahil jika tante manis itu sudah memiliki anak yang dewasa. Astaga nak, istri Om cuma satu, bantah papa Zain terangan lalu keempat orang tua itu tertawa renyah. Apa kau tidak melihat wajahku mirip dengan mamaku? Kesal Zain yang tak bisa menahan emosi mendengar bocil itu yang mengatakan dia anak tiri walaupun bukan secara langsung. Zain memang sedari tadi hanya diam, tapi saat bocil itu bicara seperti tadi, batin Zain benar tak terima sebagai anak.
maaf Dedi, kata ayah tanpa dosa sambil terkekeh. Aku single, pernyataan valid Zain merujuk keberatannya atas panggilan ayah untuknya. Weli malah komplain emang udah kayak Dedi, kata ayah dengan lancarnya merasa tak suka juga dengan Zain yang malah keberatan dipanggil Dedi. Ayah langsung mendapatkan tatapan tajam dari Zain tak peduli walaupun ada orang tua mereka. Matanya minta dicongkel ya. Geram ayah yang memang sangat tidak suka sekali jika ditatap seperti itu oleh orang lain. Berani kau denganku, sergah Zain yang juga kesal sekali. Sampai kehilangan wibawa jadinya menghadapi bocil nakal yang belum apa sudah menguras emosinya. Berani, tantang ayah yang tidak ada takutnya, karena belum tahu kalau yang di depannya ini adalah King Mafia. Sudah, kalian kok malah berantem, tegur Papa Zain sambil tertawa. Tak menyangka putranya bisa kehilangan wibawa bahkan ketenangan dalam dirinya seketika berhadapan dengan ayah. Ayah nggak mau dinikahin sama Dedi ini, Pi. Pernyataan ayah menolak Zain mentah-mentah. Oh, jadi kau ingin dinikahkan dengan Dedi yang lebih tua dariku? Senyum sengkir Zain yang terpaksa bilang begitu. Karena jika bocil itu menolak menikah, maka Zain akan gagal memenuhi permintaan orang tua. Hah, beneran begitu Pi? Tanya ayah sambil memelas dengan lesu yang diangguki oleh papi ayah. Papi kenapa sih harus nikahin ayah secepat ini, tamat sekolah aja juga belum? Suara kecil ayah menunduk sedih dengan keputusan papinya. Karena papi nggak ingin kamu terjerumus dengan pergaulan kamu itu ayah. Belum lagi kenakalan kamu yang sudah tidak bisa ditoleransi. Ucap papi ayah yang kadang juga menyesal terlalu memanjakan ayah. Saking sayangnya sampai menuruti semua keinginan anaknya itu asal bahagia. Itulah alasan kenapa akhirnya papi ayah ingin menikahkan putri kesayangannya itu. Agar setidaknya untuk masalah pergaulan lebih terjaga dan menimbang semua hal. Maka dengan orang disiplin dan keras seperti Zainlah mungkin cocok untuk mengubah putrinya. Namun walaupun begitu papi tidaklah sepenuhnya membiarkan ayah bersama Zain. Nanti setiap saat selalu dipantau karena sebagai seorang ayah. Papi pun tak akan pernah rela anaknya diperlakukan tidak layak. Ayah janji gak bakal nakal dan jadi anak yang patuh asal jangan papi nikahkan. Janji ayah sungguh itu dapat terlihat dari matanya. Terlambat. Tidak ayah, keputusan papi sudah bulat. Selama ini papi selalu menuruti semua keinginan kamu, jadi sekarang tolong ikuti juga keinginan papi. Tegas papi ayah yang tak terbantahkan. Ayah bakal turutin keinginan papi.
Tapi kenapa harus sama pilihan papi? Apa papi nggak mikirin gimana nasib ayah? Tangis ayah yang baru bertemu sekali saja dengan Zain sudah bisa merasakan bahwa pria itu keras dan mungkin saja kasar. Kalau papi ingin ayah menikah, ayah akan nikah sama pacar ayah. Kenapa harus sama? Ucapan ayah terhenti. Papi menikahkan kamu dengan Zain karena papi tahu dia baik dan bisa jadi pemimpin yang baik untuk kamu ayah. Pernyataan tegas papi pada putrinya, Dek. Seketika jantung Zain berdetak kencang mendengar ucapan papi ayah. Kenapa dia sepercaya itu pada Zain yang bahkan belum tentu bisa memperlakukan putri kesayangan dengan baik? Papi menyayangi kamu sejak dari dalam kandungan sampai sekarang ayah. Dan gak mungkin papi akan menyerahkan kamu pada orang yang tidak papi percaya. Sambungan ucapan papi ayah membuat Zain semakin meneguk selaiva. Jangan terlalu percaya, Pi. Rengek ayah mengusap air mata mengingatkan papinya agar tak begitu mempercayai orang asing. Apa papi lupa kalau ayah pernah hampir mati di tangan orang kepercayaan papi? Ucapan ayah berhasil membuat papinya terdiam, bahkan menatap Zain dengan keraguan. Jika Om ragu, Zain belum menyelesaikan ucapannya, tapi papi ayah sudah menyambungnya. Om percaya padamu nak, tapi ingat ya kepercayaan Om itu kaca. Kata papi ayah yang membuat Zain kembali terdiam tak punya jawaban. Ayah jalani dulu pernikahannya, jangan sibuk memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, ucap mami menenangkan putrinya. Tapi nanti Dedi ini jahat sama ayah Mi, rengek ayah yang bisa merasakan Zain adalah orang pemarah. Kalau dia jahat ya jahatin baliklah sayang, kata mama memeluk calon menantunya itu. Boleh, tanya ayah menatap Zain penuh damba seolah sebuah mainan baru yang siap dia eksekusi. Tapi ayah masih sekolah tante, kata ayah menatap mama Zain yang masih memeluknya. Untuk sementara jelang ayah tamat pernikahan kalian akan dirahasiakan dulu. Jawab mama yang membuat ayah langsung berwajah murung. Kenapa sedih nak? Tanya papa Zain melihat ekspresi sedih gadis kecil itu. Ayah sudah punya pak, ucapan ayah terpotong. Kehem, bicaralah dulu kalian berdua, kami berempat ada urusan, ucap papi ayah tiba-tiba. Baik om, setuju Zain yang memang harus bicara dengan ayah mengingat pernikahan mereka nanti malam. Sekalian ya Zain antar ayah pulang, jangan sampai dia keluyuran. Ucap mami yang sangat hafal kelakuan anak nakal itu jika tidak dipantau. Kami pergi dulu.
Pamit Zain bersalam pada orang tua mereka. Di parkiran. Ayo masuk, ucap Zain setelah membuka kunci pintu mobilnya menggunakan remote control. Nggak mau ayah naik mobil ayah aja. Cemberut ayah berdiri memangku tangannya menatap mobil sport Zain yang merupakan mobil edisi terbaru. Kamu tidak mendengar permintaan mami tadi pada saya, kata Zain dengan nada bicaranya yang formal. Kan mami mintanya sama Dedi tadi bukan sama ayah. Jawab ayah bodoh amat dan akan pergi menuju mobilnya, tapi tangannya langsung dipegang Zain. Ih, apa sih jangan pegang. Pegang nanti pacar ayah marah, ucap ayah menepis tangan Zain yang menyentuhnya. Saya tidak peduli. Sekarang masuk, tegas Zain begitu dingin. Enggak, keras kepala ayah tetap tak mau masuk. Masuk sendiri atau saya yang memasukinmu, pilihan dari Zain. Yang membuat ayah mendadak emosi dengan pria pemaksa itu. Minimal bukain pintulah, pantas aja jadi bujang lapuk gak ada romantisnya. Hujat ayah terangan di depan Zain. Karena memang selama ini ayah selalu diperlakukan begitu manis oleh pria, apalagi pacarnya yang sangat romantis. Kurang ajar, berani kamu mengatai saya bujang lapuk, geram Zain mengepal tangannya. Apa marah? Emang bujang lapuk, hujat ayah tepat di depan wajah Zain. Sabar Zain, Zain menarik nafas panjang mencoba meredam emosinya yang mendadak ingin meledak berhadapan dengan bocil itu. Cepat masuk, ucap Zain membukakan pintu. Nggak usah bisa sendiri, ketus ayah masuk ke mobil Zain dan membanting pintu mobil sport Zain cukup keras. Sampai dia yang masih berdiri di luar kaget mendengarnya. Aku harap aku tak membunuh bocil menyebalkan ini nanti saking emosinya, rutuk Zain mengumpat lalu masuk ke mobilnya. Zain menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang membelah jalanan perkotaan. Serta sesekali juga menoleh pada ayah yang masih memakai seragam sekolah itu. Apa lihat Dedi, ayah cantik ya. Goda ayah mengedipkan matanya dengan centil pada Zain sampai pria dewasa itu merasa minder. Dih, kepedean banget kamu, ketus Zain memilih fokus menatap jalan raya. Lah, emang ayah cantik, kata ayah kepedean. Tapi walaupun begitu ayah memang cantik, Zain tak bisa memungkirinya. Lah, kok berhenti, tanya ayah. Ganti baju kamu dulu. Saya nggak mau ya nanti disangka sugar daddy beneran, karena jalan sama anak sekolahan, ucap Zain. Dih, ayah lebih malu lagi jalan sama Dedi, kata ayah jauh lebih menyebalkan lagi dari Zain. Sekarang saya tanya sama kamu, apa yang salah dari penampilan saya, sampai kamu menganggap saya seperti Dedi?
Tanya Zain to the point merasa heran dengan ayah yang menjulukinya Daddy. Padahal kalau dari segi penampilan Zain cukup keren untuk pria seusianya, bahkan Zain bisa menyamakan style dengan perkembangan zaman. Ini tunjuk ayah pada penampilan Zain yang sangat formal, bahkan memakai setelan jas kantor khas pebisnis. Saya memang dari kantor, ucap Zain. Dia sekarang mengerti kenapa ayah memanggilnya Daddy karena memang pakaiannya yang sangat formal. Ayah juga dari sekolah, jawab ayah sambil cemberut. Ya udah ayolah ganti baju, kata Zain keluar dari mobilnya dan berjalan duluan memasuki butik. Bersambung.